Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi hari ini. Yang saya hormati Bapak Al-Fauzan Ramadhani SMPD dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun topik yang akan kami bahas adalah dasar matematis menghitung nutrisi. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun Hakimah Rahab. Selaku moderator pada hari ini, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun rekan saya yaitu Syakira Kailasani Tambunan dan Nazwa Anissa. Baik, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, jadi yang pertama di Indonesia, upaya penerapan pendekatan matematis dalam bidang gizi masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Yang pertama, kurangnya integrasi kurikuler antara matematika dan ilmu gizi di tingkat pendidikan tinggi, khususnya pada program studi non-kesehatan, yang menyebabkan lulusan kerap kesulitan mengoperasikan rumus-rumus dasar, apalagi mengembangkan model sendiri. Yang kedua, sistem informasi gizi di tingkat pelayanan primer seperti puskesmas, posyandu itu masih sangat bergantung pada tabel standar dan cut-off point statis. Misalnya, pada anak usia 2-5 tahun itu butuh 1.300 sampai 1.500 kalori per harinya, tanpa mempertimbangkan variabilitas antar individu seperti tingkat aktivitas, status kesehatan, atau komposisi mikrobiota usus, faktor yang kini diketahui mempengaruhi efisiensi penyerapan nutrisi. Ketiga, budaya literasi numerasi di kalangan masyarakat awam masih rendah. Survei VCA 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 74 dari 81 negara dalam kemampuan memecahkan masalah matematis kontekstual termasuk dalam domain kesehatan. Nah, akibatnya edukasi gizi seringkali gagal mencapai sasaran karena pesan tidak diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dihitung dan dipantau secara mandiri. Ambil contoh pada kasus stunting, intervensi gizi pada anak usia 0-2 tahun harus mempertimbangkan tidak hanya jumlah kalori, tetapi juga rasio protein, lemak, dan juga karbohidrat, serta densitas mikronutrien per 100 gram pangan, tanpa perhitungan yang cermat, misalnya membandingkan kandungan zat besi dalam 50 gram daging sapi versus 100 gram bayam, lalu menyesuaikan dengan bioavailabilitas yang berbeda, sekitar 15-35% heme iron versus 2-20% untuk non-heme iron. Intervensi beresiko tidak efisien atau bahkan kontraproduktif. Namun literatur akademik dalam bahasa Indonesia tentang dasar-dasar matematis dalam perhitungan nutrisi masih sangat terbatas. Sebagian besar buku teks gizi lokal, misalnya Suharjo 2021, Al-Matsir 2023 menyajikan rumus-rumus secara recipe-like tanpa menjelaskan asal-usul, asumsi, atau batasan validitasnya. Sementara itu, publikasi jurnal ilmiah domestik cenderung fokus pada aplikasi klinis atau epidemiologis, bukan pada fondasi teoris dan matematis yang mendasarinya. Nah, padahal pemahaman akan dasar matematis ini penting bukan hanya bagi para ahli gizi, tetapi juga bagi para pendidik, perancang kurikulum, pengembangan aplikasi kesehatan digital, dan pembuat kebijakan kelompok yang membutuhkan literasi tentang bagaimana angka-angka nutrisi ini dihasilkan. Artikel jurnal ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut. Nah, tujuan utamanya adalah merekonstruksi dan menyistematisasikan prinsip-prinsip matematis yang mendasari perhitungan nutrisi, mulai dari aritmatika dasar atau konversi satuan, persentase, rasio, aljabar elementer atau penyusun persamaan linear untuk membutuhkan energi, hingga konsep statistik inferensial atau estimasi kebutuhan populasi berdasarkan sampel. Artikel ini tidak bermaksud menggantikan buku manual klinis, melainkan berfungsi sebagai bridging test penghubung antara logika matematis murni dan praktik gizi real world
dengan harapan dapat memperkuat fondasi epistemologis ilmu gizi di tingkat pendidikan dan juga pelayanan kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan strategi analisis konseptu atau konseptual analisis, yaitu metode sistematis untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan juga merekonstruksi fondasi teoris dan operasional suatu konsep ilmiah, dalam hal ini prinsip-prinsip matematis yang mendasari perhitungan nutrisi. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bukanlah fenomena empiris langsung, misalnya perilaku makan atau kadar hemoglobin, melainkan struktur logis dan epistemologis dari sistem perhitungan nutrisi itu sendiri. Nah, tujuannya adalah memetakan kerangka matematis yang lazim digunakan dalam ilmu gizi, mengevaluasi validitas asumsi-asumsinya, serta mengusulkan sintesis yang kontekstual untuk penerapannya di Indonesia. Perkenalkan, saya Syakira Kailasani sebagai pemateri kedua. Sumber data utama adalah dokumen ilmiah sekunder meliputi 1. Buku teks standar internasional dan nasional tentang ilmu gizi, misalnya Watney dan Rolfes, Understanding Nutrition, edisi ke-16, Al-Matsier, Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Yang kedua, publikasi jurnal bereputasi terindeks Scopus dan DOAJ yang membahas model perhitungan kebutuhan gizi 2015 sampai 2025. Yang ketiga, panduan resmi dari lembaga otoritatif seperti WHO, FAO, Institute of Medicine, IOM, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi. Dan 4. Literatur matematika terapan dalam biologi dan fisiologi, misalnya buku Van der Human Physiology bab tentang energetika seluler. Seleksi dokumen dilakukan melalui purposive sampling berdasarkan kriteria A. Relevansi dengan topik matematika nutrisi. Yang B. Otoritatis institusional atau akademik penulis. Yang C. Kedalaman eksposisi konseptual. Dan yang D. Pembaruan ilmiah, minimal terbit setelah 2015, kecuali untuk karya klasik yang bersifat fondasional seperti Harris Benedict 1919. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap. 1. Dekonstruksi, yaitu mengurai setiap model perhitungan nutrisi ke dalam komponen matematisnya, variabel, konstanta, fungsi, satuan, dan asumsi. Yang kedua, klasifikasi, mengelompokkan model berdasarkan tingkat kompleksitas matematis, aritmatika dasar, aljabar, statistik deskriptif, kalkulus diferensial, pemodelan stokastik. Dan yang ketiga, kontekstualisasi, mengevaluasi kesesuaian dan potensi adaptasi model tersebut terhadap karakteristik antropometri, komposisi pangan lokal, dan infrastruktur layanan gizi di Indonesia. Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia atau hewan, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik. Namun, prinsip kehati-hatian ilmiah tetap ditegakkan melalui verifikasi silang, antareferensi, dan transparansi dalam penelusuran logika matematis. Penelitian ini mengidentifikasi 4 lapis dasar matematis yang secara hierarkis membentuk sistem perhitungan nutrisi, mulai dari operasi aritmatika paling dasar hingga pemodelan dinamik berbasis diferensial. Lapisan 1, aritmatika dasar konversi
Satuan lapisan paling fundamental dalam perhitungan nutrisi adalah penguasaan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan konversi satuan yang sering kali dianggap terlalu sederhana sehingga diabaikan dalam pelatihan profesional. Padahal kesalahan di level ini menyebabkan error propagation yang signifikan. Contohnya, menghitung kandungan energi dalam 150 gram nasi, densitas energi 130 kcal per 100 gram, memerlukan proporsi linear 150 gram 100 gram kali 130 kcal sama dengan 195 kcal. 100 gram 150 gram dikali 130 kcal sama dengan 195 kali. Lapisan kedua aljabar elemen persamaan mulai pada lapisan ini. Variabel fisiologis dimasukkan ke dalam fungsi matematis untuk memprediksi kebutuhan individu. Persamaan paling representatif adalah rumus Mifflin St. George 1990 untuk basal metabolic rate BMR. Studi pada populasi Indonesia Widya Stuti et al. 2021 menunjukkan underestimation rata-rata 8,7% pada laki-laki dewasa muda. Kemungkinan akibat perbedaan komposisi tubuh, proporsi lemak visceral lebih rendah dibanding populasi barat. Oleh karena itu, adaptasi lokal memerlukan estimasi ulang koefisien melalui regresi linear sederhana. Yang lapisan ketiga, statistika deskriptif dan inferensial. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ketiga. Baik, selanjutnya di tantangan kebijakan perhitungan nutrisi tidak lagi bersifat individual, melainkan populasi yang memerlukan statistika. Contoh utama adalah penetapan angka kecukupan gizi atau AKG oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. AKG bukan nilai tunggal, melainkan titik pada distribusi normal kebutuhan individu. Lapisan 4 kalkulus dan pemodelan dinamik lapisan paling mutakhir melibatkan perubahan nutrisi sebagai fungsi waktu domain dengan kalkulus diferensial terintegral. Contohnya, 1. Pertambahan massa otot selama program latihan resistansi dapat dimodelkan sebagai, bisa teman-teman lihat di PPT kami tersebut. Dan yang kedua ada kinetika vitamin dalam tubuh, itu bisa juga teman-teman lihat di PPT kami tersebut. Baik, selanjutnya, tantangan dan potensi kontekstualisasi di Indonesia. Penting pula dicatat bahwa matematisasi nutrisi bukan berarti mengabaikan dimensi kultural dan sosial. Justru dengan presisi matematis, intervensi dapat lebih inklusif. Misalnya, menghitung kebutuhan kalsium ibu menyusui yang vegetarian dengan mengkompensasi bioavailabilitas rendah dan sayuran beroksalat melalui penyesuaian porsi, bukan dengan memaksa konsumsi susu sapi yang bertentangan dengan keyakinan. Dalam perspektif filsafat ilmu, matematika di sini berfungsi sebagai instrumental rationality yang membebaskan, bukan sebagai technocratic domination. Baik, selanjutnya, penelitian ini menegaskan bahwa perhitungan nutrisi bukanlah aktivitas teknik semata, melainkan proses epistemologis yang berakar pada 4 lapis dasar matematis. Yang pertama, itu ada aritmatika dan konversi satuan sebagai fondasi operasional. Yang kedua, itu ada aljabar elementer dalam persamaan linear untuk estimasi kebutuhan individual. Dan yang ketiga, statistika deskriptif dan inferensial dalam penetapan standar populasi. Yang terakhir, kalkulus dan pemodelan dinamik untuk simulasi perubahan nutrisi sepanjang waktu.
Keempat lapis tersebut membentuk hierarki logis yang memungkinkan presisi, adaptabilitas, dan akuntabilitas dalam intervensi gizi. Di Indonesia, penerapan pendekatan matematis ini masih menghadapi tantangan yang signifikan, mulai dari rendahnya literasi, numerasi di kalangan tenaga kesehatan, minimnya data parameter fisiologis lokal, hingga ketergantungan pada model impor tanpa validasi kontekstual. Namun, potensi transformasinya besar. Integrasi data kesehatan digital, pengayaan kurikulum pendidikan gizi dengan matematika kontekstual, serta pengembangan algoritma berbasis karakteristik antropometri dan pola konsumsi masyarakat Indonesia dapat menjadikan perhitungan nutrisi lebih akurat, inklusif, dan berkeadilan. Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.